Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita bila dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindunya Allah kepada seorang hamba tentu berbeda dengan rindunya manusia kepada manusia itu sendiri. Bila seorang manusia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya Allah ingin manusia tersebut kembali kepadanya. Allah ingin kita menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun terkadang kita sebagai manusia sering lalai dalam beribadah kepadanya dan sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihnya Allah lebih besar daripada murkanya. Lalu seperti apakah ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita simak video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini tanda-tanda bahwa Allah sedang merindukan kita. Yang pertama, orang yang sering terbangun di tengah malam untuk beribadah. Salah satu tanda bahwa Allah merindukan seorang hamba adalah ketika hamba tersebut sering terbangun di tengah malam. Waktu malam adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita terbangun di tengah malam, itu adalah saat yang tepat untuk melaksanakan sholat tahajud, berzikir, dan berdoa kepada Allah. Dan ini adalah waktu di mana kita bisa merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bersyukurlah jika kita sering terbangun di malam hari, karena itu adalah tanda Allah merindukan kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Tanda yang kedua adalah orang yang diberikan ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan berbagai masalah dan kesulitan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, itu adalah tanda bahwa Allah ingin kita kembali mengingatnya dan bergantung hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang maha kuasa, yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah memberikan ujian, karena itu adalah tanda bahwa Allah merindukan kita untuk kembali dan berserah diri kepadanya. Yang ketiga, orang yang dijaga dari teman yang menjerumuskan ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga hambanya yang dirindukannya dari teman-teman yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Jika kita merasa dijauhkan dari teman-teman yang buruk atau lingkungan yang tidak baik, maka bersyukurlah. Ini adalah tanda bahwa Allah ingin melindungi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Lingkungan yang baik dan teman yang soleh akan selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang gelisah ketika melakukan dosa. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, gelisah dan tidak tenang ketika melakukan dosa adalah tanda bahwa Allah sedang merindukan kita. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu. Dan apabila dosamu dilihat manusia, kamu benci." Jika kita merasa gelisah setelah melakukan perbuatan dosa, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Yang kelima adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dicintainya melalui berbagai cara, misalnya melalui media sosial, teman yang baik, atau kejadian sehari-hari yang menyadarkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk ini bisa datang kapan saja dan di mana saja sebagai tanda bahwa Allah ingin kita tetap berada di jalan yang benar. Maka bersyukurlah jika kita sering mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan kita. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa tanda-tanda orang yang sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan rindu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.